Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, saya Ridho Islam Madani akan menerangkan tentang emosi manusia. Pada kesempatan pembahasan kali ini, saya akan membagi 4 tentang emosi manusia. Yang pertama, pengertian emosi manusia. Yang kedua, tentang macam-macam emosi. Yang ketiga, bagaimana reaksi badan atau tubuh kita ketika melakukan sebuah emosi atau terjadinya sebuah emosi. Yang keempat ialah bagaimana cara mengatasi sebuah emosi. Maka yang pertama kita akan melihat bagaimana sudut pandang tentang emosi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi ialah luapan perasaan yang begitu mendalam dan hilang dalam waktu yang begitu cepat. Sedangkan menurut ilmu psikologi, emosi berhubungan dengan psikologi yang lain atau psikologi yang lain seperti temperamen, kepribadian, dan disposisi. Setelah kita mengetahui tentang pengertian emosi itu sendiri, maka yang selanjutnya ialah tentang macam-macam emosi itu sendiri. Lalu, apa saja macam-macam emosi itu tersendiri? Yang pertama ialah rasa takut. Rasa takut biasanya tercipta sebab salah satunya ialah karena trauma. Sebagaimana contoh, biasanya seorang anak itu akan merasakan sebuah trauma ketika keluarganya atau orang tuanya mendidik si anaknya yang begitu keras, sehingga terciptalah trauma atau rasa takut. Yang kedua ialah rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya tercipta akan sebuah kegagalan. Sebagaimana contohnya, jika seseorang akan melakukan bisnis, maka seseorang itu akan memperhitungkan segalanya, sehingga terciptalah rasa khawatir akan sebuah kegagalan, rasa khawatir di dalam sebuah manajemennya, atau sebagaimana tadi disebutkan, rasa khawatir akan sebuah kegagalan. Yang ketiga, setelah kita mengetahui setelah kita mengetahui tentang takut, khawatir, maka yang selanjutnya ialah marah. Biasanya marah itu tercipta ketika perbuatan yang tidak adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ketika kita marah itu jangan berdiri, duduklah. Ketika duduk pun tidak mau, maka tidurlah. Seorang imam pernah ditanya, "Wahai imam, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyuruh kita ketika kita marah, kita jangan berdiri, tetapi duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka tidurlah." Maka seorang imam itu menjawab bahwasanya ketika kita marah harus duduk itu karena luapan emosi ketika kita berdiri itu sangat luas, sedangkan ketika kita marah lalu kita dalam keadaan duduk, maka luapan emosi itu akan menjadi sebuah mengkerucut. Setelah kita mengetahui yang tadi, yang pertama rasa takut, rasa khawatir, dan marah, maka yang selanjutnya ialah sebal. Sebal ini biasanya tercipta dari gangguan orang lain. Ketika kita diam lalu sahabat kita mengganggu kita, maka akan timbul rasa sebal itu atau rasa risih itu. Yang keempat, yang telah saya sebutkan tadi ialah sebal. Yang kelima ialah frustasi. Frustasi itu biasanya tercipta disebabkan pencapaian kita, apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Sebagaimana seorang pekerja jika ingin menyelesaikan pada waktu itu lalu tidak tercapai, maka terciptalah sebuah frustasi. Setelah frustasi, maka cemburu. Cemburu itu biasanya tercipta ketika seseorang ada rasa iri. Cemburu itu tercipta ketika orang yang kita sayangi itu oleh orang lain didekati atau disayangi oleh orang lain, maka terciptalah rasa cemburu itu. Setelah kita mengetahui rasa cemburu, maka yang selanjutnya ialah iri hati. Iri hati itu biasanya tercipta
ketika orang terlihatnya kelebihan orang lain sedangkan kita tidak mempunyai kelebihan tersebut. Sebagaimana misalkan jika saya sendiri orang miskin, teman saya orang kaya, maka biasanya tercipta rasa iri karena orang lain mempunyai kelebihan yang kaya sedangkan saya tidak mempunyai kelebihan dari segi harta. Setelah kita mengetahui iri hati, maka yang selanjutnya ialah duka cita. Duka cita ini biasanya tercipta ketika orang yang berharga meninggalkan kita, sebagaimana salah satu contohnya ketika orang tua atau keluarga kita yang begitu kita cintai meninggalkan kita sehingga terciptalah rasa duka cita. Setelah kita mengetahui duka cita, maka yang selanjutnya afeksi atau sayang. Afeksi ini biasanya tercipta disebabkan cinta, kasih sayang yang pada awalnya bersifat eksternal atau dari orang lain dari luar mencintai kita, maka terciptalah afeksi atau yang disebut dengan eh, dua orang yang saling mencintai disebabkan ada ada cinta yang bersifat eksternal atau orang lain mencintai kita, lalu terciptalah satu sama lain saling mencintai. Setelah kita mengetahui afeksi atau kasih sayang, maka yang ke-10 ialah bahagia. Bahagia ini biasanya tercipta ketika seseorang mencapai apa yang ia inginkan. Seperti ketika kita melakukan ujian, lalu nilai kita bagus, maka terciptalah yang namanya bahagia. Bahagia itu tercipta ketika pencapaian kita, ketika sesuatu itu sama dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian, setelah kita mengetahui macam-macam emosi, di dalam macam-macam emosi itu terbagi kepada 10 hal, maka yang selanjutnya ialah perubahan tubuh saat seseorang terjadi sebuah emosi. Yang pertama ialah terpesona. Terpesona ialah reaksi elektris pada kulit atau wajah memerah. Biasanya ini tercipta ketika seseorang itu melihat suasana yang begitu bagus, maka akan terciptalah sebuah terpesona. Yang kedua ialah marah. Marah berubah menjadi peredaran darah bertambah cepat. Yang ketiga ialah terkejut. Terkejut biasanya pada diri kita si denyut jantung itu akan begitu cepat. Yang selanjutnya ialah kecewa. Kecewa itu pada perubahan diri kita akan bernapas panjang, setelah lalu cemas, air liur akan mengering, lalu takut, berdiri bulu roma. Yang selanjutnya ialah tegang, terganggu pencernaan otot dan bergetar. Sebagaimana contohnya ketika seseorang tidak mempunyai kelebihan tersebut tetapi dipaksakan untuk melakukan hal tersebut, maka akan terjadilah biasanya sebuah ketegangan. Sebagaimana seseorang yang tidak biasa berbicara untuk di depan umum lalu disuruh untuk berbicara di depan umum, maka akan terjadilah sebuah ketegangan. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian, setelah kita mengetahui macam-macam daripada emosi, lalu setelah kita mengetahui bagaimana reaksi tubuh ketika emosi, maka yang selanjutnya ialah bagaimana cara mengatasi sebuah emosi. Yang pertama ialah dengan cara yang lakukanlah cara humoris, yaitu bercanda. Maka insya Allah ketika kita akan melakukan bercanda, si rasa marah itu akan hilang. Yang selanjutnya ialah perihalalah selalu emosi-emosi yang positif, dan yang selanjutnya senantiasa berorientasi kepada kenyataan atau menerima sebuah kenyataan. Gagal dan tidaknya terimalah. Yang selanjutnya ialah kurangi dan hilangkan emosi yang negatif.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.